Oke guys, selamat pagi. Hari ini jumpa lagi dengan saya di Ustadz Hasan Al-Quraisy dengan channel kebanggaan kita semua, Ustadz Hasan Al-Quraisy Official. Hari ini kita akan membahas fenomena adalah perayaan ulang tahun. Kenapa saya menentang? Kenapa saya tidak menyukai tradisi tersebut? Ikuti terus channel saya ini. Tapi sebelum kita beranjak ke penjelasan selanjutnya, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel Ustadz Hasan Al-Quraisy Official. Oke guys, salam berjuang martabat. Oke guys, hari ini anak saya terutama itu sering mendapatkan undangan untuk perayaan ulang tahun sahabat atau teman-temannya. Berbagai cara, saya tetap menghormati mereka. Jadi saya tetap anak saya sarankan menghadirinya, karena kalau menurut saya ketika kita diundang kita wajib datang. Tapi kalau enggak diundang, kita nggak perlu datang. Simple. Jadi banyak 1, 2, 3 itu banyak yang mengundang sahabat-sahabat saya, mengataskan nama saya, mengundang anak saya untuk merayakan ulang tahun putraku. Anak saya bertanya, kenapa sih ya? Kok aku nggak pernah ulang tahun ngajak teman-teman, kan enak dapat kado. Teman-teman saya juga seperti itu. Dibilang mampu, saya mampu. Dibilang tidak, saya ya pasti mampu. Kalau hanya untuk nggak sombong sih, kalau hanya untuk perayaan ulang tahun bisa dengan ekonomi seperti ini, insya Allah saya bisa. Tapi banyak pengertian dari ulang tahun yang saya dalami, banyak pro kontra juga. Kenapa saya memutuskan mengajarkan pada anak istri saya untuk tidak merayakan ulang tahun. Oke. Ulang tahun menurut saya adalah berkurangnya usia kita. Nabi Muhammad, Rasul kita juga nggak pernah merayakan. Setahu saya sih nggak pernah merayakan ulang tahun. Tapi kalau ada dan ada buktinya, mungkin bisa teman-teman komen kapan itu dan buku apa, hadis apa, mungkin bisa saya pelajari lagi kalau ilmu saya memang kurang. Tapi setahu saya sih Nabi Muhammad atau Rasul kita nggak pernah merayakan ulang tahun. Tapi ketika beliau wafat, kita sebagai orang Muslim merayakan. Itu tradisi dari sahabat Nabi. Saya sih kurang begitu mendalami perayaan Maulid Nabi, tapi kan itu intinya merayakan penyelamat kita sebagai orang Muslim. Ya bisa saja menurut saya sih. Tapi kalau untuk tradisi kita, beliau kan Rasul, orang pilihan dari Sang Pencipta, wajarlah. Tapi kalau kita hanya manusia biasa, saya tidak menyarankan ulang tahun. Karena apa? Ketika saya ulang tahun, usia saya berarti kontrak dengan dunia itu berkurang. Ketika jatah saya ketahui adalah 50 tahun, usia sekarang 30 tahun dan saya merayakannya, berarti sisa usia saya itu 20 tahun lagi. Ya kalau 20 tahun, kalau saya ingat. Kalau aku rayakan terus menerus ketika usia saya 50 tahun, target dari pemberian Allah adalah usia saya 50 tahun, kemudian saya ulang tahun ke-49. Apa nggak sedih, nggak kecewa? Banyak orang dengan doa yang saya dengar, semoga panjang umur dan hidup bahagia. Tapi saya nggak pernah berpikir, ketika yang bersangkutan hidup sendiri, sahabat, teman, anak-anaknya meninggal semua, dan dia masih hidup, apakah bisa bahagia? Anaknya nggak ada, semuanya nggak ada, hidup panjang umur. Itu merupakan, kalau saya sih nggak perlu panjang umur, yang penting hidup kita megah, itu aja. Usia ada garisnya sendiri, nggak usah lah minta panjang umur. Kalau memang dikasih, kita pedomannya si Nabi ketika usia beliau 60, kita dapat 60 ketika kita ada lebih usia atau lebih dari usia Nabi Muhammad, berarti itu adalah bonus
kita untuk apa itu namanya, bertobat atau minta segera dosa, pengampunan dosa. Oke. Jadi ketika ulang tahun sebaiknya kalau menurut saya pribadi jangan pernah dilakukan. Lebih baik kita merenung, nggak perlu dirayakan. Merenung, kemudian apa yang sudah kita perbuat selama ini, selama hidup, apakah sudah cukup kalau kita sudah meninggal besok. Itu yang kita harus renungkan. Masalah doa, banyak orang atau filosofi orang-orang di luar sana, ketika kita ulang tahun tiup lilin, ketika doa kita barengan sama tiup lilin, itu akan dikabulkan. Itu dari mana itu? Itu dari Yahudi. Itu ajaran orang non Muslim yang mengajarkan seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau ada yang lebih benar, coba saya kasih komentar, dijelaskan nanti biar saya belajar lagi. Kita sama-sama belajar, geng. Tapi saya tidak mengasih kalian untuk tidak merayakan ulang tahun sih. Ini hanya persepsi saya, dan semoga teman-teman yang mengundang saya bisa mengerti keadaan saya, kepercayaan saya. Yang penting kita temenan, masalah pribadi dan keyakinan kita monggo bareng-bareng jalan sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, mohon maaf, saya nggak pernah merayakan ulang tahun, anak saya pun tidak akan pernah. Insya Allah tidak akan pernah. Dan mungkin sudah. Yang penting ulang tahun tidak ada dalam kami saya itu. Saya sudah mantap. Saya tidak akan melakukan tradisi seperti itu. Kalau memang saya merayakannya, mungkin saya akan hidden atau akan mungkin hanya bagiannya tasyakuran, sedekah atau ator-ator lah, menteri. Itulah kalau orang Jawa itu menteri anake, menteri bapake, menteri ibuke, ya seperti itu aja. Jangan sampai ada orang yang selamat ulang tahun, ya gitu sih. Kalau saya sih tidak pernah. Semoga panjang umur dan lain-lain. Yang penting kalau saya hidup, kalau saya dipilih, ketika usia kamu berapa, apa keinginanmu? Keinginanku adalah membahagiakan orang tua, anak istri, itu aja. Hidup, kalau hidup nggak kita syukurin aja, syukuri apa yang sudah diberi. Insya Allah semua kita buka. Dan doa pun tidak perlu harus saat ulang tahun. Jadi berdoa pun kapanpun berdoa, Allah akan menjawab. Ya, tidak perlu harus ulang tahun. Malam hari perpindahan waktu antara jam 00 itu mustajab, apalagi kalau dibarengi dengan sholat tahajud atau sholat hajat lah istilahnya. Nggak ada yang nggak mustahil bagi Allah, itu tidak ada. Jadi saya sarankan, saya jelaskan lagi, kalau saya tidak menjalankan tradisi ulang tahun, seperti itulah jelasan saya. Tidak ada dalil yang menguatkan atau hadis yang menurut saya harus melaksanakan tradisi tersebut. Kalau dari segi keuangan atau apa, insya Allah saya bisa. Tapi kalau untuk merayakan, saya keyakinannya adalah ketika saya ulang tahun, saya harus yang saya tahu adalah saya kecewa, usia saya berkurang, amal saya seberapa, dosa saya seberapa, itu yang saya harus tahu. Kalaupun bisa, tapi ternyata nggak bisa. Kita nggak tahu berapa dosa kita, apakah seimbang apa enggak, kita nggak tahu. Kalaupun hanya doa, apa yang kau inginkan tiap doa ulang tahunmu, saya kira nggak harus ulang tahun saya berdoa. Saya tiap malam, tiap hari, saya selalu berdoa, semoga hidup saya lebih baik daripada hari ini. Oke, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Oke, tetap berjuang bermartabat.